Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya, saya persilahkan untuk memimpin doa. Amin. Coba kalian cek di sebelah kanan kiri kalian. Siapa yang tidak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah. Nah, ada yang tahu ini udah pertemuan berapa? Nah, betul Eko, kita sudah masuk pertemuan ketiga. Nah, semalam udah ada yang baca bukunya atau belum? Ya, betul sekali Lisa. Kita mau ngebahas materi tentang kaidah pencacahan. Kalian buka buku ya. Kita masuk di materi kaidah pencacahan. Ada yang tahu kaidah pencacahan itu terbagi menjadi berapa? Betul sekali Eko. Kaidah pencacahan terdiri dari aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Jadi ada 3. Yang pertama kita masuk di aturan perkalian. Ibu jelaskan dulu ya sedikit. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam n cara dan kejadian kedua dapat terjadi dalam n cara, maka pasangan kejadian dapat terjadi. Coba Ridwan baca rumus dari aturan perkalian. Terima kasih ya Ridwan. Ya, betul sekali yang dibilang Ridwan. Rumus atau formula aturan perkalian yaitu M dikali N cara. M itu kejadian pertama dan N itu kejadian kedua. Prinsip ini dapat digeneralisasikan untuk memasukkan banyak kejadian yang dapat terjadi dalam N1, N2, N3 sampai dengan NK cara. Banyaknya K kejadian dapat terjadi dalam N1, N2, N3 sampai dengan NK cara. Kita masuk di contohnya ya, agar kalian mudah mengerti. Ibu berikan contoh, Kiki mempunyai 3 celana berwarna hitam, biru, dan merah, serta mempunyai 4 kaos berwarna biru, merah, kuning, dan merah muda. Berapa banyak pasang cara Kiki memilih celana dan baju? Jadi kita misalkan dulu kejadian satunya itu celana yang jumlahnya tadi 3, dan kejadian keduanya itu kaos yang jumlahnya 4. Banyak pasang cara Kiki memilih celana dan baju. Yang tadi N1-nya itu 3 dan dikali N2 itu 4. Jadi kita tinggal dikali-kalikan saja. 3 kali 4 sama dengan 12 cara. Betul sekali anak-anak. Yang kedua, kita masuk di bagian permutasi. Ada yang bisa jelaskan Ibu tentang apa itu permutasi? Oke, Novi, silahkan. Betul sekali Novi. Permutasi adalah cara penyusunan objek, benda, manusia, mesin, huruf, angka, simbol, dan lain-lain ke dalam suatu urutan tertentu dengan memperhatikan urutannya. Rumus dari permutasi itu, permutasi K dari N sama dengan N, tanda seru itu faktorial ya, N faktorial per N dikurang K faktorial. Di sini Ibu kasih contoh lagi. Setiap tahun SMA Pelita Bangsa selalu mengadakan pentas seni. Sebelum acara akbar, para siswa mengadakan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah melakukan seleksi, ada 5 orang siswa yang mendaftarkan diri. Banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara tersebut adalah yaitu jawabannya banyak kandidat yang mendaftar 5 orang. Kita misalkan menjadi N sama dengan 5. Karena akan dipilih 3 orang yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, maka banyak pilihannya adalah permutasi 3 dari 5. Kita masukkan rumusnya.
PK dari N sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. Maka permutasi 53 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial. 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial sama dengan 2 faktorial. Yang dimana 5 faktorial 5 dikali 4 kali 3 kali 2 per 2 faktorial. Hasilnya 60. Jadi, banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara adalah 60 cara. Kita masuk bagian ketiga, kombinasi. Dalam banyak kasus, kita sebenarnya ingin mengetahui banyaknya cara mengambil R elemen dari N elemen tanpa memperhatikan urutannya. Pengambilan demikian disebut kombinasi. Banyaknya kombinasi R elemen dari N elemen yang berbeda yang berkaitan dengan banyaknya permutasi tanpa memperhatikan urutan disebut kombinasi. Anak-anak ingat ya, kombinasi itu baca baik-baik ya bukunya. Kalian harus bisa membedakan permutasi dan kombinasi. Coba Dewi baca rumus dari kombinasi. Betul sekali Dewi. Kombinasi rumusnya itu kombinasi K dari N sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial K faktorial. Contohnya, kombinasi 2 dari 6 sama dengan 62 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial 2 faktorial sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial sama dengan 15. Ibu kasih contoh lagi ya yang kedua. Bila dari A, B, C, D diambil 3 objek,